Tangan orang yang sangat-sangat penting di OSIS, yaitu Trimitra. Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan orang yang sangat-sangat penting di OSIS, yaitu Trimitra. Jadi kalian bisa perkenalan dulu nih Trika Mitra ini sama kelasnya ya. Jadi perkenalkan, aku Aisyah Zaka Nariswari. Aku biasa dipanggil Aisyah sih. Boleh manggil Zaka ya gak apa-apa. Aku di OSIS menjabat sebagai Mitra Tama di Andromeda 62. Perkenalkan, nama saya Dewan Garna Priyotomo. Saya dari kelas 12G di OSIS menjabat sebagai Mitra Muda 2. Oke, selanjutnya aku nih ya. Iya, yang terakhir nih. Iya, aku Laudia Kalsum. Seringnya sih dipanggil Amel ya teman-teman. Aku dari kelas 12F dan aku menjabat sebagai Mitra Muda 1. Jadi aku mau tanya itu soal yang paling aku penasaran itu sebenarnya kenapa kok ada 3 pemimpin di OSIS? Kenapa kok gak ada wakilnya gitu, gak ada? Kenapa kok pemimpinnya itu 3? Kenapa ya kak ya? Kenapa ya kira-kira? Kamu itu gak? Maksudnya ada gambaran dulu gak mengenai kenapa sih 3 gitu? Coba tebak dulu coba. Ya gak tahu, makanya aku tanya. Kalau aku tahu gak tanya dong. Makanya aku tanya. Oke, jadi menurut aku sendiri itu setiap sekolah tuh punya persepsi yang berbeda-beda ya. Ada beberapa sekolah yang ketua OSISnya itu cuma 2 ya ada. Jadi hanya ketua OSIS sama wakil ketua OSIS gitu. Tapi kalau di SMA Negeri 1 sendiri ini ketua OSISnya itu ada 3. Yang pertama ada Mitra Tama, lalu ada Mitra Muda 1, terus ada Mitra Muda 2. Nah, itu sendiri ada bagian dari kerjaannya masing-masing gitu. Jadi kayak pembagian jobnya gitu. Terus ada tambahan nggak nih? Iya, kalau dari aku sih ya gitu sih, karena kita bertiga itu jobnya emang beda-beda. Jadi ada yang menghandle hal 1, ada yang hal 2, terserah gitu. Mitra, tadi Mitra Tama, Yeah. Mitra 1, Mitra 2. Itu tugasnya beda-beda, ngapain aja itu? Beda. Iya, dari Kak Aisyah dulu mungkin. Nah, kalau aku karena aku sendiri itu Mitra Tama atau disebutnya kalau di umumnya itu Ketua Umum OSIS ya. Jadi kalau Ketua Umum itu tentu menghandle untuk semua job desk yang ada di OSIS. Nah, lainnya Amel nih. Iya, kalau ketua umum itu semua, dan di sini kan di OSIS itu punya 10 kasek ya. Kasek itu kayak seksi bidang. Jadi aku sama Rafa ini sebagai Mitra Muda 1 dan 2 itu membagi job. 10 kasek itu dibagi menjadi 2 sesuai dengan beratnya masing-masing. Ya kayak aku kayak gitu, contohnya aku kayak megang kasek 1, kasek 8, kasek 9. Ya contohnya kayak gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Soalnya kalau semisal Amel megang 5 kasek yang tinggi banget, nanti kan Amel terlalu keberatan. Nah, jadi bobotnya itu disamain. Yang sekiranya kasek mempunyai potensi tinggi, itu nanti dibagi rata dengan mereka berdua. Kalau aku sendiri semuanya menghandle gitu. Iya betul, soalnya dari kita Mitra Muda 1 dan 2 itu kan menghandle langsung dari kaseknya. Nah, kita ke Aisyah itu laporan, ke Aisyah itu nanti dipublikasi ke guru, siswaan, dan lain-lain kayak gitu. Jadi Aisyah menerima laporan dari kita buat dipublikasikan lah ininya. Iya. Sebenarnya aku mau tanya soal kasek nih, tapi enggak. Aku udah ada pertanyaan. Sebelum itu aku mau tanya dulu. Kalian tuh awal masuk OSIS itu ngapain aja? Kayak dari kelas 10 sampai sekarang jadi mitra. Amel dulu, ini kayaknya banyak banget yang mau dijelasin ini. Oke, aku waktu pertama masuk OSIS itu pengennya di sub semasa art ya, sekarang udah mecah ya jadi sinema, Swiss art sama semasa art. Aku dulu pengen masuk ke situ, tapi ternyata aku dimasukin ke sub kelas meeting. Jadi setiap event kan ada sub atau kasubnya sendiri kan, si bidangnya sendiri. Nah, aku masuk ke sub kelas meeting. Terus setiap event kesibukanku dari kelas 10 ya, aku tuh kalau di OSIS jadi si acara, selalu jadi si acara, nggak pernah pindah-pindah sih. Dari kelas 10, dari anotasi acara, terus jadi koor acara, itu nggak pernah keluar dari si acara. Jadi aku tugasnya dari kelas 10, dari osmen, ostap, sampai Andromeda. Ya nggak sampai Andromeda sih, sampai ostap itu aku ngantang acara buat event-event itu. Nah, kalau Raka
Kalau aku nih dari kelas 10 nih ganti-ganti ya tugasku ya. Kalau dari awal tuh kelas 10 tuh waktu ekskul pertama tuh saya jadi keamanan. Lalu untuk event pertama saya yaitu class meeting itu juga saya jadi ketua sih karena saya satu sub sama si Amel. Iya, kita satu sub class meeting. Terus buat event yang selanjutnya tuh saya pernah jadi pelap sama keamanan aja itu. Terakhir tuh jadi sponsor sih, tapi tuh nggak tahu kenapa jadi sponsor. Tak dengar yang tak dari informasinya tuh katanya Raka tuh sempat koor perlap. Oh itu hoax itu, saya nggak pernah. Soalnya tuh koor perlap tuh selalu Reno. Bener ini. Ya. Kalau Ais gimana ceritanya? Oke, jadi pas pertama aku masuk jadi OSIS tuh FYI aja ya. Pas selos tuh aku nulis di kertasnya itu formatnya itu aku jabatannya bikin apa coba? Mitra Tama coy. Sumpah mitra Tama. Terus habis itu kayak aku pesimis tau. Karena ya adalah terus aku nyoret jadi sekretaris waktu itu. Ya udah terus aku malah ditaruh waktu osmen itu ditaruh di sub ESO. Itu kayak English Club gitu kan di SMA 1. Tapi tuh nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu pas jadi all-star tuh aku di sponsorship, tapi aku nggak pernah masuk si sponsorship. Kan aneh banget malah ini masuk si sponsorship. Kalau aku sama ikutnya sama aku di si acara ya. Aku juga di si acara. Sering lihat Amel bawa laptop, gitu intinya ada. Sub ESO berarti masuk ekstra ESO? Enggak. Makanya aku juga nggak tahu kenapa sih bisa ditaruh di ESO. Padahal aku ngirimnya itu ya jadi sekretaris yang terakhir, soalnya yang pas Mitra Tama tuh tak coret karena aku pesimis. Terus kok ESO, aku langsung kaget dong. Aku gak ikut ESO dan gak tahu ESO itu apa gitu. Lah kalau nggak ikut ESO gimana sama sini? Kan kasub ESO lah. Terus sub kelas 10 tuh sub. Oh kalau kelas 10 iya, sub. Oh oke. Kalau soal selos kalian tuh dulu kayak gimana? Aku penasaran banget nih selos dari para mitra. Selos tuh apa sih? Terus tahu sih kak? Ya itu nanti. Oke, siapa yang ngajar dulu? Oke, jadi selos itu ini tak jelasin artinya selos ya Pak? Oke. Apa? Jadi selos itu seleksi OSIS ya. Pas selos tuh ya kayak banyak tes-tesnya kayak wawancara, terus tes bakat minat. Ya banyak sih pokoknya ikut aja OSIS, enak sih. Banyak pengalaman sih. Iya, waktu kita selos dulu juga. Kalau di OSIS kan ada kedisiplinan, terus ketepatan waktu. Jadi waktu itu ya kita dites dari kedisiplinan waktu, terus tata cara bicara, terus manners, kayak gitu-gitu yang dinilai. Tanggung jawab juga sih. Iya. Itu paling berat tanggung jawab. Dari tadi aku pengen tanya sama orang yang cium aja terus tentang selos ini. Depan pas ini loh, depan pas. Kalau Raka itu selosnya ngapain ya Raka? Kalau selos ya kayak peserta biasa. Ya seleksi tertulis, ada bakat minat, wawancara gitu lah. Aku tuh sempat waktu itu kan sholat di masjid itu. Aduh, Tiba-tiba iya, tuh Masya Allah. ada kayaknya tuh OSIS ya, maksudnya yang masih angkatan kalian itu tiba-tiba lari, katanya dijadwalin. Memang seketat itu. Iya Pak? Dijadwalin kayak misal belum sholat kan, terus suruh sholat. Tapi itu dijadwalin, ada waktunya gitu loh. Iya. Memang seketat itu. Iya, kalau isoma kan ada waktunya sendiri ya. Misal isoma tuh 45 menit. Itu kita tuh diajarin ngeplan, menit keberapa ini aku tuh harus udah sholat, aku harus sudah makan. Jadi biar kita masuk tepat waktu sebelum isomnya selesai. Iya gitu. Jadi kan ya kadang diburu-buru sih sama kakak-kakaknya, kadang kayak muter gitu nyariin kita yang Harus Iya. segera gitu. Takut molor gitu. Betul. Kalau tadi yang soal struktur OSIS itu apa aja sekalian dari mitra? Kan nggak ada wakil, jadi terus apa? jadi ada mitra lama, mitra muda 1, mitra muda 2, lalu ada sekretaris bendahara ya tentunya, terus ada kasek 1, kasek 2, kasek 3, kasek 4, kasek 5, kasek 6, 7, 8 sampai 10. Apa itu kasek itu apa? Saya nggak kasek. Kasek ya. Kasek itu ketua seksi bidang. Oh. Nah, kasek 1 itu membidangi keagamaan. Terus yang kedua itu Yang kedua tuh kayak dia memegang di HUT RI. Sekolah RI. Iya RI. Di sekolah Oh, dia berarti RI.
yang apa kayak misal waktu ulang tahun sekolah? Iya, ulang tahun Bukan. beda RI untuk SMA. Oh iya iya. Kayak 17-an Agustus. Oh, 17-an gitu Sama kita karnaval pas- juga. Oh iya. Terus kaset 3? Kaset 3 tuh kayak pemimpinan gitu loh. Kayak kaset yang tanggung jawabnya besar kayak misal pramukaan, terus ada paskibra juga itu masuk di kaset 3 kayak gitu. Ya, kalau kaset emas sendiri itu kayak kebudayaan dan siswa-siswa gitu ya. Iya. Soalnya membawahi banyak ekstra. Jadi banyak ekstra itu dibawahi oleh kaset 4. Kalau yang kaset 5 tuh tentang kaderisasi dan masa pengelolaan lingkungan sekolah gitu. Kalau 6 apa kan? 6 apa itu? Tahu nggak kaset 6? Tahu nggak kaset 6? Tahu lah kaset kaset 6. Kamu kaset berapa? Kamu kaset berapa? Kamu kaset berapa? Yang ada lah pokoknya. Oh, ada. Kaset 6 tuh bidang kewirausahaan ya teman-teman sama keputrian gitu. Ya. Kalau kaset 7 itu kayak kesehatan gitu. Kaset 8. Kaset berapa ini? Kaset Kaset berapa? Oh, Tadi 7 itu kesehatan. 7 berarti Kesehatan itu gizi. PMR apa? Iya, benar sekali. Iya sih. Terus Kaset 8 itu HLT sekolah. Yang ini berkaitan dengan yang sekolah. apa ulang tahun sekolah. Iya, gitu. Ayat 9 kelas 9 apa? Kaset 9. Ya madam dijelasin dong. Masa tanya ke aku? Kaset berapa? Kaset 9 apa? Oh enggak apa dong jelasin itu aja. Jelasin dong. Masa aku yang jelasin. Kalau kaset 9 tuh tentang editing ya, yang tentang media komunikasi dan pengurusan media sosial. Ya, kaset 10 Kaset 10 kayak Inggris gitu ya. Iya, Kak? sub English eso club. kasus Yang itu. EXO itu Itu masuk kaset 10 gitu. Sama ada satu yang lagi di kaset 10, tapi jangan sebut. Ya udah nggak kenal lagi sih. Ada. Sama aku mau tanya sedikit ini tentang yang baru-baru agak hot ini. Apa sih? Ini kan apa tuh? Emang ada yang hot? Aduh. Ini kan katanya itu ekstra jurnal sama ekstra sinemas itu kan jadi satu. Masa? Oh, aduh. Ya ini tuh gimana nih kalau kasutnya ini nanti apa kasutnya jadi satu apa nanti akan ada yang dihilangin? Iya, sebenarnya tergantung ya kalau jurnalis sama sinemas. Karena sinemas itu jadi satu terus nama yang berubah jadi satu kesatuan ya satu subkasutnya. Kalau ya tetap dua-duanya ya punya dua subkasut. Berarti nggak dihilangin misalnya kayak kan jadi satu. Ya. Jadi kita nggak menghilangkan satu orang nih, maksudnya dikeluarkan gitu. Karena dia kan kasusnya udah nggak ada. Ya enggak dong. Misal kalau dihilangkan juga pasti dihilangkannya itu dari kepengurusan selanjutnya. Iya, jadi ada penetapan gitu, kayak ADRT. Nah, Oh. penetapan. Ya nggak mungkin kan kita, kamu udah nggak kasut lagi keluar. Udah keluar kan nggak mungkin Iya. ya. Berarti dia jadi satu kasus sama yang gabungannya itu. Iya. Terus sama aku mau tanya tentang tingkatan OSIS. Mesti ada tingkatan OSIS dari yang Apa ada kelas itu? 10, kelas 11, kelas 12. Itu kelas 10 tuh apa kalau kelas 10? Nah, kalau kelas 10 apa ini? Kalau kelas 10 tingkatannya namanya OSMEN atau OSIS sementara. Nah, jadi di SMA 1 tuh ada tingkatan ya teman-teman, tapi belum tentu di SMA lain tuh ada tingkatan seperti di sini. Kita ada 3. Yang kedua apa Mel? Ya, yang pertama kan tadi OSMEN, OSIS sementara. Itu nanti akan diseleksi lagi untuk menjadi OSTAT atau OSIS tetap. Selanjutnya apa? Araka? Kalau yang selanjutnya itu namanya Andromeda atau OSIS pasti. Iya. Angkatan OSIS. Yang sudah memegang jadi OSISnya. Kalau OSMEN berarti nanti ke OSTAT tuh pasti ada yang dikeluarin. Ada dong kak. Tentunya pasti ada Seleksi. seleksi lah, bukan yang dikeluarkan Oh, ya. iya. Seleksi alam. Oke. Terus kalau OSMEN itu yang diseleksi apa biasanya? Yang kalian lihat lah. Sikap. Terutama kinerjanya dia. Ya, kinerja, Kinerjanya di sikap. OSIS itu paling berbobot sih. Itu yang menyeleksi kalian atau mungkin orang kasek-kaseknya dari persubnya per kasubnya itu. Tentunya dari musyawarah satu Andromeda kita. Oh. Itu tuh kayak misal kita kan setiap seleksi itu kan ada sisi masing-masing kan. Setiap itu tentu ada tugasnya masing-masing. Nah nanti ada si yang bagian mencatat hasil seleksinya adik-adiknya. Nanti akan dikumpulkan untuk dimusyawarahkan bareng-bareng. Nanti kayak adik ini tuh kayak gini, adik ini kayak gini. Jadi kita mempertimbangkan bareng-bareng gimana teman-teman setuju atau enggak buat diterima di sini gitu. Tapi ada kemungkinan nggak kayak gitu tuh
punya kayak misal nih, sebenarnya anak ini bagus, Iya. tapi ada nih mungkin orang yang mungkin kakak kelasnya gak suka sama orang ini, terus ini enggak lah, aku mau ambil yang ini aja. Oke, kalau masalah itu sih sebenarnya di catatan setiap seleksi itu ada banyak kriterianya. Yang pertama itu dari mannersnya dia gimana cara bicaranya, gimana cara dia menyampaikan sesuatu, gimana cara kebiasaannya, terus juga jawaban-jawaban dia yang saat dikasih pertanyaan. Terus kita memberi bobot ke setiap aspek itu. Jadi kayak bener-bener blind gitulah ya. Jadi intinya kayak kita nggak mempermasalahkan. Pasti kan ada ya 1-2 orang yang kayak nggak suka sama adik itu. Tapi kan kita nggak semuanya nggak bisa kayak gitu. Kan orang tuh beda persepsi kan. Tentunya misal Amel gak suka sama si A, terus aku kayak bilang ya si A memang kayak gini, tapi lihat sisi lainnya dulu coba gitu kan bisa. Jadi dimusyawarahin di situ. Iya. Jadi enggak, misal kayak ada satu orang yang nggak suka terus dia nggak memilih ini, jadi nggak kayak gitu ya. Kita musyawarah. Iya, musyawarah. Oke. Kalau osmen itu ngapain? Maksudnya tuh ngapain Kak? Osman ngapain? Kalau Semen tuh tugas pertamanya tuh perkenalan ke kakak tingkatnya. Iya. Lalu tuh ada tugas yang namanya sama Iya. itu kayak Itu untuk mencatat. iya. Oh, aku tahu. Enggak sih. Warna. Itu namanya latihan. Iya. Latihan nyiksa tangan, bukan. Nah, itu aja osmen. Apa mungkin Osman sih biasanya kan dari kasub itu nanti ada kayak misal Osman itu megang bagian keagamaan. Nah nanti dia juga membantu kasub itu dalam bidang keagamaan itu. Jadi kayak ya tentunya tetap membantu sih. Cuman Osman tuh tugasnya bisa dibilang gak terlalu berat, Soalnya kan masih baru juga kan. Masih di masih pengenalan gitu lah biasanya. kalau staff, apa itu staff? Osman tuh udah mulai bantu kakak-kakaknya, jadi kayak udah mulai paham kalau tugasnya tuh kayak gini aja gitu. Iya, terus di OSAP tuh udah ada juga beberapa sub yang udah jadi ketua gitu. Jadi kayak misal dia masuk ke sub HUT atau sub pas meeting, itu nanti dia udah mulai menjabat sebagai ketua di bawah ketua kelas 12. Jadi ketua duanya. Lah kalau staff itu misalnya nih kan udah dikerjain adik kelas. Nah yang selanjutnya yang kakak kelasnya Jadi gini, di setiap event itu pasti kan ada ketua pertama, ketua OSIS, ketua event, kelas 11 sama kelas 12. Jadi itu bakal ada pembagian tugas setiap angkatannya. Jadi misal ketua OSIS itu akan menghandle persi, semnosi, ketua MK juga. Terus ketua event itu kan ada kelas 12 sama kelas 11. Pastinya kan anggotanya kan nggak cuma 10, 20 kayak gitu kan. Pasti ada dari gabungan OSIS sama MPK sekitar 70 ya per angkatan. Iya. Jadi nanti setiap ketua angkatan, ketua kelas 12 itu nanti menghandle anggotanya yang kelas 12. Kalau kelas 11 itu menghandle anggotanya kelas 11 gitu. kalau apa tadi yang terakhir Andrew. Andrew. Ya, kalau Andrew itu apa yang suka itu Andrew? Aduh, Dan- ini part Kalau paling itu part paling menegangkan ini. Memang Iya. seru. Kalau saya Tahu lebih dalam tentang Andrew ikut OSIS. Iya, ikut OSIS. aku tahu betapa menegangkannya ikut Andrew. Iya, dia makanya Tahu. ikut Cuman OSIS. ceritakan Makanya dong, ikut ceritakan OSIS. betapa Nggak mau. menegangkannya. harus join OSIS dulu dong. Andrew Ya. itu udah di tahap paling akhir. Jadi beban kita lebih berat dan kita langsung komunikasinya tuh dengan pihak sekolah gitu. Kalau dari Osmen sama Ostap kan masih ke Andrew komunikasinya, dan Andrew yang menyampaikan kepada pihak sekolah kalau terdapat apa-apa sih. Iya, ibarat tombak tuh Andrew itu ujungnya gitu loh, yang kena langsung sama orang lain. Oke. Bagaikan tombak dan tameng. Iya betul. Kalau aku mau tanya soal atribut-atribut yang apa tuh di rompi. Oh iya. Itu kok ada yang merah, kuning, malah ada yang nggak pakai. Itu tuh apa tuh itu? Kalau yang merah sendiri tuh buat mitra, khusus mitra. Jadi itu ada 3 nanti yang merah. Lalu tuh nanti yang warna kuning itu buat para kasek, kuning biru warnanya. Terus kalau buat sekretaris sama bendara tuh nggak ada kalikurnya, itu cuma pakai lempeng aja. Itu namanya apa yang
merah kuning. Itu tali kur. Tali kur. Oh, tali kur. Oke. Iya, jadi atributnya mitra dan semua anggota OSIS itu memang beda-beda ya. Iya, beda-beda. Terus aku membahas soal rekrutan. Iya. Rekrutan apa nih? Pas Gimana nih? Dari awal, dari kelas. Jadi rekrutan itu di kelas berapa dulu? Nah, oh enggak, maksudnya itu dari kita udah jadi OSIS. Saya udah jadi OSIS, kita mau rekrut orang. Nah, itu dari kelas berapa? 11. Oh, 11. Itu gimana? Rekrutnya itu dari apa? Oke, jadi setiap kenaikan tingkatan OSIS itu nanti kan ada seleksinya lagi kan. Nah, seleksi itu diikuti oleh perwakilan ekstra juga. Oh, Iya kan? Iya. Jadi nanti setiap seleksi itu kita akan ada pergantian jabatan di adik-adiknya, menyesuaikan dengan minat bakat adik-adiknya. Nah, pasti kan ada kayak, oh misal ini dari jurnalis, terus dia ikut LKS, ikut seleksi lagi, itu tuh dia dan terlihat mencolok dan bagus. Nanti kita rekrut dia untuk mengisi jabatan jurnalis, supaya dia bisa jadi koordinator bagi ekstranya gitu. Tapi kan kalau misalnya daripada yang baru, bukan yang penting yang lama, karena kan mereka udah tahu lah, oh namanya ini tugasku gini daripada kita ambil yang baru dia kan buta gitu loh, tahu apa-apa. Jadi tapi kan kalau semisal dari yang lama ya, misal dari yang lama itu ada yang kurang mendalami tentang jurnalis. Nah, di si yang seperti yang dibilang Ana tadi, kalau yang perwakilan dari jurnalis itu bagus dan bobotnya lumayan buat kinerja di OSIS, ya bisa aja kita rekrut seperti itu. Jadi kalau misal nggak ada bakat minat di bidang itu, kayak Buat apa? gitu. Ya, jadi kan kayak tadi kan ada yang terseleksi juga, ada yang nggak terima juga kan, ada juga yang lengser juga kan. Itu kita juga ada bobot-bobotnya untuk setiap tingkatan kayak gitu. Iya. Nah, seleksinya kalian tuh gimana? Dari kinerja. Bisa kalau Kan kita enggak, maksudnya seleksi dari rekrutannya ini loh, yang kalian rekrut tuh kalian tahunya oh dia ini bagus. ya dari hasil wawancara dan lain-lainnya itu. Iya kan pas wawancara tuh kayak Oh, jadi ada wawancaranya. catatan di Ada. belakang. Iya tentu ada dong setiap gitu. Oke. Sekarang aku membahas tentang ini ruangan OSIS. Ada ruangan OSIS apa? Ruangan OSIS itu apa ya? Ruangan OSIS tuh di mana? Ruangan yang mana? Di SMA. Wah, ruangan ada mana? Ruangan mana ini? Oh, dua. Oke, ruangan yang mana dulu lah? Terserah. Yang mana? Kayak yang mana? Oh yang itu dulu ya. Yang apa? coba yang Oh pertama. jadi yang itu kecil dulu. ada Kecil. kayak kita nyebutnya sih markas kecil ya. Macil. Macil. Karena emang kecil banget dan Pokoknya cuma satu tapi kota doang ini ya. iya tapi harus tahu kelebihan Macil. Di situ biasanya kita tuh membuka print-printan ya, jasa print-printan. Betul Keren banget sekali. kan tuh. Jangan lupa datang ke Macil untuk ngeprint ya Tapi kok teman-teman. kecil? Ya, kadang kan untuk ngeprint. Karena kecil. Tapi kan ada satu lagi. Sekarang. Oh, Yang baru Yang baru sekarang ada yang baru. Mabes. Bagus tuh, Mas. Markas besar. Oh, iya. Betul sekali. Tempatnya di mana tuh tempatnya? Tempatnya itu di Sebelah kelas 11. 11F. Biasanya ini buat apa? Tahu kalau setahu aku tuh biasanya cuma buat naruh barang kalau habis event gitu-gitu aja. Sudah apa tahu markas ini? Tapi sebenarnya kayak gitu kalau markas itu bisa buat tempat dimana kita berkumpul gitu. Jadi misal selain pengumpulan barang kita juga bisa kayak istirahat di situ sih. Kalau misal gabut ya siapa tahu mau ke Mabes kan gak ada yang tahu. Aku juga pernah sih kayak misal pulang sekolah terus malas pulang terus ke Macil ya pernah kayak gitu. Iya. Itu kalian nggak apa itu bikin sendiri? Maksudnya kalian mau ruangan itu atau itu dikasih dari sekolah? Kita minta loh. Kita minta loh. Terus dikasih itu? Iya walaupun ya gitu. Yang masih dikasih. Yang kecil dikasih, yang Mabes Mabes minta. dikasih. Soalnya kita kecil. Ini udah beres. Iya. Situ apa aja Macil? Ada apa aja maksudnya? Mungkin kan biasanya masa OSIS ruangannya ya gitu-gitu aja, biasa aja. Masa nggak yang wah kan OSIS? Wah, sekretariatan pada umumnya aja sih. Alat-alat print, kebutuhan buat ATK, terus ada tempat istirahat, lemari, ya gitu-gitu doang sih. Jadi biasa-biasa aja ya ruangan. Iya, biasa. Iya, aja sih. apa yang memasukkan dari ruangan OSIS gitu. Apalagi OSIS
Ya, Iya, gitu. nggak mungkin ada kan bed cover itu nggak mungkin ada. Yang penting jangan berekspektasi macil ada AC. Iya, kipas Kenapa? alhamdulillah. Kipas aja udah alhamdulillah. Ruang kelasmu emang ada AC? Sorry. Ada tapi nggak nyala. Sorry gini. Oh, Memang kelasmu, iya. memang kelasmu. Oh gitu. Semu. Silir loh, langsung angin Betul, itu. dari luar. Soalnya di Sehat ya. Allah. Itu kipasnya kecil. Iya karena macil kipasnya kecil. Karena kalau besar nggak Macil, muat ya. kipas kecil. Kenapa kalian nggak masang kipas di atas? Belum. Maaf dan kita nih OSIS ya, bukan tukang ya kebetulan. Ya kan? Jadi kalau masang takutnya jatuh, kalau istirahat tidur gitu, tiba-tiba di ban kipas kan nggak lucu. Ya kan kayak gini. Mau sponsori kita buat macil? Enggak. Oke, apa Di sendiri, sponsor? di sendiri. Oh. OSIS kan kaya ya katanya. Wah, Aduh, OSIS ya. Amin ya Allah. Amin. Terus kalau soal event-event, OSIS kan yang paling membuat event-event di sekolah ini lah. Jelas dong. Iya dong. Kayak dari event pertama banget itu Event apa? pertama apa? Dari Andro. awal tahun atau dari saat kita menjabat Andro? Oh dari awal tahun, dari awal tahun. Awal tahun ada apa? awal tahun yang pertama tuh LKS. Apa? Oh iya. Latihan LKS. kepemimpinan. Pasti ada. Oh iya. Jadi itu pertama banget tuh LKS. Pertama Itu banget. per awal tahun. Itu yang kita sebutin bakalan yang event-event itu saja ya, yang kayak event-event bisa dibilang event besar gitu aja ya. Ya event biar OSIS. LKS itu apa? Yang kayak tadi, yang seleksi. Iya. Iya, yang Iya, latihan Yang seleksi kepemimpinan. pertama buat osman itu tadi. Itu setahu yang itu juga rekrutan juga ada di situ. Betul sekali. Iya. Itu jadi kan perangkat eksa nanti kan masuk juga ke seleksi. Oke. Terus yang kedua, Ada itu apa namanya? Kartinian dulu. Kartini. Kartinian. Jadi, Kartini. heeh. Kartini. Oh iya. Iya. Terus habis itu ada kelas meeting genap. Iya, kebetulan baru angkatan 62 ini ya Yang ada ada kelas meeting genapnya genap. ya. Benar. Kenapa kok bisa ada? Oke, sebelumnya itu karena pasca corona ya, jadi kayak kelas meetingnya ganjil dulu aja. Iya. Biasanya soalnya dari dulu-dulu tuh Bukan setahu orang dari ini. kelas 10, kelas 11, aku kelas 11 tuh adanya cuma kelas meeting ganjil doang. Iya, dia tanya sama masuk kelas meetingnya. Jadi Iya, ada itu- shock ya, shock. Iya, siap berat hamil seminggu. Besok kamu bikin kelas meetingnya. Bandung Bondowoso. Siap. Terus yang ketiga. Tiga. Nomor 3 itu kan pas meeting. 17-an dulu. Belum yang kedua itu kelas meeting. Oh, ketiga. sorry, keempat. Keempat itu Keempat. MPLS. MPLS itu apa? Masa pengenalan. Buat siswa baru. Oh iya, ada yang lupa pulang. Gimana? Aduh, gimana sih? Aduh. MPLS tuh kalian ngapain MPLS? Ya udah kita Kita cara kasarnya tuh membantu guru lah dalam mengatur siswa-siswa yang baru. Oh, berarti membantu mengenalkan lingkungan sekolah ini. Iya. Jadi ini lebih ke guru. Apa Dominasinya ada guru. Iya sih, Tapi ini kita sebagai kita membantu. membantu. Oh, bantu. Oke. Terus yang kelima 17-an. 17-an. Oke. Terus Terus itu ada Ada apa ya? Kenapa? karnaval itu nggak termasuk program OSIS. Apa? Extrovest. ekstrovers. Extrovest. Ekstra apa? Aku ke SMA. Apa? Ya sebenarnya ini juga pertama kali lagi ya setelah pasca COVID ya. Oh, pertama kali ekstro. Pertama Bukan. pertama Bukan kali dong. kita membangkitkan lagi nama Extrovest setelah nama Extrovest itu nggak muncul selama bertahun-tahun. Yuk, tahun kemarin Nggak ada. Enggak, kemarin nggak ada, Itu nggak namanya- memakai nama Extrovest. Tahun kemarin tuh pameran gelar karya siswa. Iya. yang tahun 2 tahun lalu yang kita kelas 10. Itu juga Itu juga bukan. Extrovest. Gelar Oh, bukan karya siswa Extrovest juga? Bukan, nama titelnya itu bukan Extrovest. Oh, berarti sebenarnya apa namanya ini ulang tahun sekolah itu namanya ekstrovers. Iya, Iya. sebenarnya kayak gitu. Oh. Tapi oke. setelah bertahun-tahun akhirnya kita bisa loh guys. Kita angkatan 62 ini bisa membangkitkan titel Extrovest itu. Iya, sedikit terharu ya. Iya. Nanti aku membahas ekstrovers. Tapi nanti. Aduh. Nanti ya. Request panggil ketuanya, panggil ketuanya. Panggil ketuanya siapa? Panggil ketuanya aja Panggil mending. ketuanya dari sini. Nah, ini ketua.
ketua dari panitia event Oh, extra oh, office. berarti setiap event tuh ada ketua. Iya, Beda. iya dong. Sesuai Beda-beda dengan tahunnya. Aku tuh mau bahas tentang kayak masalah-masalah di setiap event. Mulai dari yang paling aku agak yang pertama kali jengkel itu yang event Kartini. Kenapa jengkel? Yang miskom sama Aduh. guru. Aduh, kan Itu kenapa kok bisa? Kok bisa itu? Kenapa? Ya katanya kita kan maunya 2 hari, malah guru katanya 1 hari. Itu kenapa bisa? Iya, gini, pada awalnya kan rencana kita hari Kartini itu mau dibikin event ya kan, Iya. Jadi terus dari pihak sekolah itu minta kayak tolong dong eventnya dimundurin di tanggal ini. Boleh deh 3 hari. Ya udah kita merancang untuk tanggal Oh, 3 hari? Bukan? Iya, pertama Pertama disuruh 3 hari. Ini jelasin dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Kalem bro. Nah terus udah kayak hamin seminggu juga, kebetulan hamin seminggu ya, agak sakral. Itu tiba-tiba gimana kok tanggal ini dimajuin aja. Terus kita langsung waduh kalang kabut ya, langsung ada di planning kan tanggal ini mau ngapain, tanggal ini mau ngapain. Kita kayak bingung gitu. Nanti kalau ganti tanggal aja tuh. Oh tidak semudah itu. Oh. Kalau tidak ganti tanggal kita nggak bingung ya. Soalnya kita juga ada persiapan pelak, pesan konsumsi panitia, konsumsi guru juga, terus juga penyebaran surat kayak gitu. Jadi kalau harinya tuh mendadak diganti, persiapan kita tuh molornya lebih panjang. Dan terus yang part paling susah itu waktu pengajuan. Jadi dari kita udah fix tanggal segitu, dari pihak Paka juga udah oke tanggal segitu, waktu pengajuan ke sekolah diginiin. Loh kenapa kok harus 2 hari? Malah kayak sekolahnya pingin lebih awal sebenarnya. Iya. Ini pas dari cuttingnya. Iya, kayak kita yang kita Oh. pinginnya pas. Ya, Terus gitu gimana dong? Jadi kita juga bingung. Lah Mau kok ngapain juga kok bingung. bisa itu siapa ngomongnya? Sama siapa ya? Nanti. Oh iya, tahu. Iya. Kok bisa? Kenapa kalian Iya. kok bisa jadwalnya di hari ini kenapa malah sebenarnya pengennya kepala sekolahnya bawa sebelumnya gitu. Kenapa kalian kok bisa kayak gitu maksudnya? Loh, ini. Kita menentukan tanggal segitu. Kalau semisal ya, kan kalau di SMA 1 itu wakil kesiswaan kan sebagai pembina OSIS MPK ya. Jadi kita nggak boleh ngelangkahin dari situ. Jadi kita tetap harus komunikasi sama pihak kesiswaan terus, sama pembina kita terus. Jadi kita komunikasinya ke situ gitu teman-teman. Oh berarti kalian tuh dari kesiswaannya. Iya. Iya, Kita karena tanggal segitu. itu pembina kita gitu. Oh. Mungkin itu miskom antara pembina sama Iya. atasan gitu. Iya. Sama-sama bingung ya sebenarnya ya. Iya. Semua bingung, saya juga bingung. Tapi mau nggak mau OSIS harus tetap kuat dan tetap ngejalanin event itu. Benar, kita Dengan kan maksimal. garda terdepan ya siswa-siswa ini. Menuruti ekspektasi. Tulang punggung semansa. Panggung semangat. Nah, itu nama grup kita loh berarti. Iya, beda. Oh tiga. Nah, nah. Oh Sama nah. PMK, Sama iya. PMK. Tulang punggung semansa. Terus yang event pertama tadi Pak KS ya? Ya. Event pertama KS. Kan kayak agak morak-marik kan itu eventnya. Oh iya, Iya. judulnya Di soalnya. hari kedua kalau nggak salah. Yang muter-muter itu loh. Oh, yang waktu jelajah itu ya. Itu kan agak Iya sih. kacau lah pokoknya. Terus itu kenapa kok bisa gitu? Iya, sebenarnya Udah itu kacau. miskomunikasi ya. Soalnya kan juga baru event pertama kita. Jabatannya juga masih menyesuaikan teman-teman. Jadi kayak masih bingung gitu toh. Bahasa kasarnya masih kaget sama Iya. event pertama yang benar-benar dipegang. Tapi waktu itu kan anu toh apa namanya aku tuh sempet kayak pas lagi duduk tuh ada yang bilang katanya tuh diganti anu apa namanya tim-timnya misalnya AB di A B B. Jadi setiap kita sebelum melaksanakan apa kegiatan kan, nah itu tuh pastinya ada briefing terlebih dahulu mengenai seluruh dari kegiatan itu ya teman-teman. Jadi ya mungkin saja dari ya satu atau beberapa panitia itu kurang mendengarkan mengenai penjelasan tersebut. Oke. Ini aku karena udah kelamaan nih jadi aku yang terakhir aja yang terakhir Apa nih? tentang ekstro.
Aduh, Oke. Ini gimana kalian Ekstra ya, persiapannya yang mau ekstra? tanyain apa dulu? yang mau ditanyain apa? Soalnya ekstra Iya. itu terlalu keren bagi kita. Iya. Terlalu wah. Terlalu banyak hal. Shining gitu. Kayak dari pertama kali kalian apa namanya kayak membahas ekstro. Oke. Apa dulu gini yang kalian bahas misalnya? Oke, aku boleh jawab? Hmm. Boleh. Jadi kita pertama kali ngerjain ekstro. Ekstro tuh for your information, ekstro tuh bulan September. Jadi kita mulai bahas Oh, ekstro iya. itu bulan April. April. Oh iya, kayak April Iya. ini. Iya, April Iya, tahun ini. iya, iya. Ini udah bulan apa sih? Agustus ya. Iya, Agustus. Iya, dari bulan April kita udah membahas rangkaian kegiatan Extro Fest secara dari awal sampai akhir dari road to Extro sampai Extronya. Hmm. Ya, jadi ini kebetulan aku PJ-nya ya, PJ Kasek 8. Oh, PC-nya. Iya. Oke, oke. Jadi sering kumpul di rumahku ya. Iya, sering banget. Malam-malam gitu. Malam dari misal kumpul dari jam 7 habis isya terus sampai jam 11 kayak gitu pernah. Iya. Sampai kemudian tidur Sampai gitu. Tidur semua. Oke. Terus apa ini kesulitan-kesulitan? Tahu kan sangat banyak kesulitan. Ya pasti banyak. Dari izin. Iya. Iya, Yang betul. lama Itu yang kuncinya itu. itu kuncinya sih. Izin terus apa lagi Soalnya izin. Extrovert kan event yang keren banget, yang termasuknya kalau di SMA 1 tuh yang paling dinantikan puncak dari semua event tuh ada di Extrovert itu. Nah tentunya pada puncak, kalau kita mau capai di puncaknya pasti kan banyak tantangan dan rintangannya, itu banyak banget, dari perizinan, dari susunan kegiatan dan masih banyak lagi gitu. Sama nilai angkatan kita tuh dinilai dari ekstro kita. Betul. Iya, Kata benar. orang kan gitu Kata orang ya. gitu. Oke. Terus kesulitannya yang setahu itu ada di ini dana. Oh, itu Oh pasti. ya, itu pasti. Dapat nggak dari sekolah dana? Loh, karena sekarang itu peraturan dari pemerintah itu kan beda ya, nggak boleh ada pungutan. Terus sekolah aja kamu bayar nggak? Enggak. Nah, Iya. sekolah aja nggak bayar, beli buku itu buku aja nggak wajib beli ya. Itu aja susah banget. Apalagi Extrovert gitu loh. Oh, berarti kalian nggak dapat dana dari Enggak. sekolah? Iya. Hah? Enggak sama sekali. Dapat Dapat. Percikan percikan saja. Iya, Oh, sih. kita bekas. Iya, dapat lah. Tetap dapat. Tetap dapat, Walaupun cuman nggak. ya nggak langsung semua dibiayain, nggak mungkin dong. dan nutup banget. Terus gimana caranya buat nutupin itu? Iya, itu dia caranya kita Soalnya buat mesti banyak. iya nutupin Banyak lah. buat nutupin kekurangan daya kita tuh ada beberapa tips gitu ya. Pertama tuh nyari sponsor. Sponsor tuh penting banget buat anak kayak gini. Soalnya memang kekurangan dananya lumayan. Jadi kita butuh sponsor dari yang orang luar. Terus orang luar bisa apa namanya kayak membantu kita buat Oh, berarti kalian dapat donasi dari luar juga? Donasi open. donasi open, sponsor open, Sumbangan. sumbangan tenan open gitu. Oh, tenan itu aku nggak tahu ya karena ya aku tanya di sini ya. Iya. Tenan itu juga nanti kalian bisa dapat uang dari situ. Bisa. Iya dong. Oh, bukan kayak kalian ngebayar atau gimana? Aku kan nggak ngerti kalau tenan. Enggak, jadi kan kalau konsep tenan itu kita nyediain lahan sama tenan, nanti dari pihak luar itu memberikan kita uang untuk menyewa tenan itu. Iya, jadi jadi dia bisa jualan saat kita exercise gitu. Tenan tuh kayak kalau mau membuka tenan tuh bisa dibilang instansi tersebut atau produk tersebut tuh biasanya tuh mau memperkenalkan gitu loh, mempromosikan gitu. Kebanyakan. Itu tapi nutup, segitu nutup. Misal dari kalian sponsor, tenan, itu nutup memangnya. Iya diusahakan. Jadi mahal dong. Iya lah, Tentu. lah. Kan di SMA 1. Iya kan. Kayak gitu kalian nggak takut misalnya mahal ya? Usah lah. Enggak, karena kita kan OSIS ya, kita tombaknya ya. Jadi kita harus berani ngambil resiko. Sama kalian tuh kalau sponsor, aku tahu sponsor kan cuma kayak si sponsor ngasih uang. Tahu kan cuma itu. Maksudnya Iya. kalau sponsor tuh kalian minta atau sana ngasih. Ada beberapa yang kita ajuin, ada juga yang sponsor nyari ke kita. Jadi kayak kita kan ada announcement, ada extrovert gitu loh. Jadi nanti dari pihak luar tuh kayak, oh mau ada extrovert ya kak, saya ada penawaran nih kayak gini, mungkin bisa membantu. Jadi nanti kita ada kesepakatan yang biar win-win solution lah dari kedua pihak. Terus nanti kita kalau udah seret sama apa yang ditentuin, baru kita tanda tangan MOU dan lakukan kerjasama. Yang penting ada benefit sih. Keduanya tuh ada benefitnya. Iya, biar nggak sama-sama dirugikan. Iya.
Terus nanti ekstro tuh acaranya apa kalau ekstro? Banyak. Nanti kan Banyak. ekstra aja ya. Belum di nos ya. Kalau Iya. acara-acaranya. Jangan lupa Nanti kan kalau di keseruan. Extrofest. Iya. Sama-sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan ekstro cuman hanya saja itu namanya bukan ekstro. Iya. Kan? Jadi sama-sama kayak sebelumnya. Ada beberapa acara tambahan buat Extro. Untuk baru-baru ini yang udah di announce kan itu Ocean ya. Oh, Iya. Ocean. Ocean itu Ocean apa? Olimpiade IPA, IPS, Matematika buat anak SMP. Jadi Kabupaten Grobogan. seluruh anak SMP di Kabupaten Grobogan bisa ikut itu. Jangan lupa join ya adik-adik. Jangan lupa. Bayar itu. Iya Oh, dong. iya. Dia Nanti tuh dapat ada HTM-nya. Oh iya. Tapi ada benefitnya juga untuk adiknya gitu. iya mereka mau dapat snack, dapat piagam. Itu nanti bisa Pengalaman. pakai piagamnya. Maksudnya kayak Ditunggu nanti info selanjutnya. itu apa namanya? Nah, aku lupa malahan. Apa nasional, internasional apa gimana itu lombanya? Ya enggak dong. Kalau tingkatnya sekabupaten berarti tingkatnya kabupaten. Ya mungkin dapat Oh, berarti kabupaten. Iya, aja. Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan. Berarti enggak jenjang ya? Iya enggak jenjang. Oke. Nah, ini udah kelamaan jadi segini aja dulu ya. Sebenarnya banyak banget yang pengen tak tanyain soal ekstro ini. Next time. Jadi Ya karena- beda aja. Ya. Next time nanti dia panggil ketua panitia Extrofest. Kalau enggak pas habis Extrofest nanti langsung panitianya dipanggil. Boleh. Iya, kalau nggak sakit ya. boleh. Kalau nggak boleh. sakit Tak ya. siksa nanti orangnya. Aduh, kok disiksa sih? Kasihan loh. Oke, segitu aja teman-teman ya. Dadah. Bye. Dadah.